Annyeonghaseyo yarabbun, halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat semua. Kembali lagi kita di mata kuliah pengantar kesusastraan Korea bersama Ready Sam. Hari ini teman-teman sudah masuk ke sesi 9 ya, setelah sebelumnya kita sudah UTS. Dan hari ini kita akan membahas terkait kesusastraan Korea tahun 1920-an atau Cheongguk 20년대 문학. Nah, teman-teman, kita seperti biasa akan membahas dari latar belakang historis dulu, apa sih yang terjadi di tahun 1920-an, kemudian bagaimana sih karakter sastra Korea pada masa itu, dan contoh karya sastranya seperti apa. Kita masuk ke bagian pertama. Jadi teman-teman, tahun 1920-an di Korea itu ditandai dari Samil Undong atau March First Movement atau pergerakan 1 Maret. Gerakan 1 Maret di Korea yaitu bagaimana masyarakat Korea itu menentang kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan oleh Jepang di Korea. Kita tahu bahwa Jepang sudah masuk Korea tahun 1910-an ya. Nah, teman-teman, Jepang mengganti kebijakan nih dari Mudan Tongchi ya. Jadi kebijakan yang berpaku pada militer saat itu, kemudian diubah menjadi Munatongchi, jadi terkait lebih ke budaya gitu. Nah, sebenarnya ini jadi lebih mempersempit pergerakan para sastrawan gitu ya, karena kan yang diketatin itu adalah budaya atau munah. Nah, lalu teman-teman, apa sih yang berkembang? Paham yang berkembang saat di tahun 1920-an itu yang paling terciri adalah Sahoejui alias sosialisme gitu ya. Pengaruhnya banyak ya dari Rusia juga. Nah, kemudian teman-teman kita masuk ke karakteristik kesusastraannya seperti apa di tahun 1920-an. Yang pertama ada sastra puisi ya. Untuk sastra puisinya, ini adalah awal mula terbentuknya Hyundaishi atau puisi modern. Setelah sebelumnya kan ada Shinseishi ya, di masa pencerahan kita sudah belajar. Nah, untuk puisi modernnya itu adalah Hyundaishi. Kalau kemarin peralihan, kalau sekarang sudah benar-benar berciri sebagai puisi modern. Nah, yang paling baru di 1920-an adalah proletaria atau gerakan puisi proletaria gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini kan ada gerakan uh, banyak sekali gerakan yang memang menentang kebijakan Jepang karena Jepang menjajah Korea seperti itu. Dan puisi bertemakan nasionalisme itu sangat meningkat ya teman-teman. Ya bagaimana karena ada sebuah negara yang sedang dijajah, maka itu adalah salah satu perannya pahlawan ya dalam hal sastrawan gitu ya. Nah, ini membuat puisi-puisi bertemakan nasionalisme. Tapi tidak hanya pahlawan tapi masyarakat juga banyak membuat terkait nasionalisme. Oke, salah satu contohnya adalah ini dari Imhwa. Judulnya adalah Uri Opawa Hwaro. Nah, puisi ini bercerita tentang ketika si kakak laki-lakinya itu mengikuti demonstrasi gitu ya saat di masyarakat tahun 1920-an itu. Nah, lalu teman-teman penulis representatifnya siapa di tahun 1920-an itu ada Kim So-wol dan juga Han Yong-eun gitu ya. Nah, ini adalah karya representatifnya berjudul Nime Chimok. Dan juga di sini ada Lekot ya. Karyanya Kim So-wol ini paling fenomenal saat itu gitu. Dan ini merepresentasikan kepahitan zaman pada saat itu gitu ya. Betapa masyarakat itu sangat keadaannya tercekam gitu ya karena ada penjajahan Jepang. Nah, bagaimana dengan sastra prosa? Nah, untuk sastra prosanya sendiri tahun 1920-an itu ditandai dengan novel-novel yang temanya juga terkait dengan penjajahan juga ya, teman-teman. Nah, penulis representatifnya adalah Kim Dong-in dan juga Yeom Sang-sop. Salah satu novelnya kalau Kim Dong-in adalah Kamja. Oke, Kamja ini menceritakan tentang bagaimana masyarakat saat itu ya, ada seorang perempuan, dia itu menikah gitu ya, ternyata dengan dia dijual oleh orang tuanya terus menikah dengan laki-laki yang ternyata laki-lakinya juga males gitu ya, akhirnya dia menjual diri juga gitu. Jadi istilahnya pelik sekali gitu hidupnya sebagai perempuan. Nah, juga kalau dari Jom Sang Sop ada Someday gitu ya, alias 3 generasi gitu yang sebenarnya mereka nanti tinggalnya juga di Jepang gitu, padahal kan Jepang sama Korea waktu itu sedang berseteru seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman contoh dari puisi dan prosa pada tahun 1920-an. Kita akan melihat karya sastranya nanti di video berikutnya. Nih, kalau begitu, kamsahamnida.